Saudara-saudara, kita sering mendengar orang berkata kepada orang yang sebenarnya keadaannya sudah baik-baik saja, lalu melakukan sesuatu yang akhirnya mendatangkan masalah bagi dirinya. Maka ada yang berkata, kamu ini cari masalah. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepadanya, kita bawa semua pergumulan kita kepadanya, karena kelegaan akan Dia berikan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan kami. Sebagaimana hari-hari yang lalu, Tuhan sudah menolong kami. Kami sangat percaya Tuhan juga pasti menolong kami untuk masalah-masalah yang sampai saat ini masih belum mendapatkan penyelesaian. Kami sangat percaya kalau kami berjalan denganmu dan menyerahkan semua masalah kami dalam anugerah Tuhan. Tuhan akan memberi kami ketenangan, kelegaan, bahkan jalan keluar terbaik akan Tuhan berikan kepada kami. Bapa, malam ini kami juga rindu untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami. Nyatakan isi hatimu, kebenaran firman-Mu itu boleh memperbaharui dan memberi kami arah hidup yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sering mendengar orang berkata kepada orang yang sebenarnya keadaannya sudah baik-baik saja, lalu melakukan sesuatu yang akhirnya mendatangkan masalah bagi dirinya. Maka ada yang berkata, kamu ini cari masalah. Sudah semuanya baik, gak ada masalah, malah cari masalah. Memang seringkali manusia itu suka mencari masalah bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya ada banyak orang terpaksa harus menanggung berbagai akibat buruk dari ulahnya tersebut. Hal ini yang dilakukan oleh Raja Daud sebagaimana ditulis di 1 Tawarikh 14 ayat 1 sampai 7. Sebenarnya Daud ini kan sudah menjalani hidupnya sangat baik, diberkati Tuhan. Tetapi ternyata dia cari masalah sendiri. Kita baca ayat 1 dan 2. Hiram, Raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Keadaan Daud kan sangat baik sekali, diberkati Tuhan. Bahkan ada banyak hal gak terduga, Tuhan gerakkan orang lain, kerajaan lain untuk mendukung dia membangun istana yang megah. Tuhan pelihara, Tuhan lakukan banyak keajaiban, Tuhan lakukan banyak hal yang begitu ajaib, begitu dahsyat dalam hidup Daud. Daud ada di posisi raja, semua ada dalam anugerah dan berkat Tuhan, semua baik-baik saja. Tetapi sayangnya Daud kemudian lakukan sesuatu yang justru mendatangkan masalah bagi hidupnya sendiri, bahkan berdampak pada keturunannya, berdampak pada anak cucunya di kemudian hari. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Raja Daud? Kita bisa lihat ayat selanjutnya. Daud lebih mengikuti keinginannya daripada mengikuti firman Tuhan. Kita akan baca ayat yang ketiga maksud saya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem dan ia memperanakkan bagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem, yaitu Samua, Sobab, Natan, Salomo, Yibar, Elisua, Pelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beliada, dan Elifelet. Saudara-saudara, Daud mengambil
lagi, istri lebih banyak lagi. Dia sudah punya rumah tangga dan punya beberapa istri karena di masa itu hal itu budayanya memungkinkan akan hal itu. Tetapi kenapa sudah keadaannya baik, rumah tangganya baik, pemerintahannya baik, diberkati Tuhan. Tetapi Daud tidak mengindahkan firman Tuhan. Karena Daud punya kelemahan. Sifat kelemahan Daud yang paling serius adalah keinginannya yang kuat akan perempuan. Tindakannya yang mengambil lagi gundik dan istri telah melanggar perintah Allah yang sudah dinyatakan sebelumnya, yang melarang raja-raja Israel itu punya istri banyak, punya istri yang lebih banyak. Tuhan membatasi itu. Di Ulangan pasal 17 ayat 15-17 itu ditegaskan di sana Allah melarang raja-raja Israel untuk mempunyai banyak istri. Tetapi Daud karena dia sudah nyaman sekali dengan keadaannya, dia tidak mengindahkan perintah Tuhan itu. Dia lebih dikuasai oleh dorongan melampiaskan hasrat seksualitasnya. Dia akhirnya jatuh pada sisi kedagingan untuk melampiaskan hal-hal yang sifatnya seksual saja. Saudara-saudara belajar dari Daud, kelemahan kita seharusnya membuat kita semakin bergantung kepada Allah. Kelemahan kita tidak boleh menjadi pembenaran atas keputusan-keputusan salah, apalagi keputusan yang jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus waspada dengan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kelemahan itu akhirnya menarik kita untuk melakukan dosa, melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketetapan dan perintah Tuhan. Kelemahan kita seharusnya harus kita bawa kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberi kita kekuatan agar kita tidak kalah dengan keinginan daging kita. Kita harus tundukkan diri kita sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak menyerah kalah dengan sisi kelemahan kita. Kalau tidak, kita nanti akan mendatangkan masalah untuk diri kita sendiri, membawa kesusahan untuk hidup kita dan berdampak pada keluarga kita. Yang kedua, Daud lebih mementingkan diri sendiri daripada keluarganya. Keinginan Daud yang begitu kuat akan perempuan membuat dia jatuh tidak hanya punya gundik lebih banyak, punya istri lebih banyak. Berarti kan mengabaikan perasaan istrinya dan anak-anak yang Tuhan sudah berikan. Bahkan akhirnya kemudian kalau kita pelajari perjalanan hidup Daud selanjutnya, dia benar-benar jatuh pada perzinahan. Tidak hanya menambah gundik dan istri lebih banyak, dia benar-benar melakukan perzinahan dengan seorang perempuan yang bernama Batseba. Dan ini membuat hidupnya mengalami yang namanya anti klimaks. Sebab sejak dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, tidak hanya dirinya, tetapi keluarganya juga mengalami bencana yang berkepanjangan. Keturunannya akhirnya tidak lepas dari pedang, kekerasan, pembunuhan, kekacauan. Keluarganya menjadi berantakan luar biasa akibat Daud membiarkan kelemahannya menariknya kepada dosa. Dia cari masalah untuk dirinya dan berdampak pada keluarganya. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah berlindung di balik kelemahan saudara. Waspada agar tidak jatuh dalam dosa. Sebab kalau tidak, maka bencana dalam hidup ini sudah menghadang kita. Tidak hanya hidup kita sendiri, tetapi juga anak cucu kita akan mengalaminya. Cara yang paling efektif agar tidak jatuh ke dalam dosa yang diakibatkan oleh sisi kelemahan kita adalah
Yang pertama, saudara harus punya sikap jelas. Jangan sekali-kali meremehkan dosa yang akan menarik kelemahan kita dan membuat kita jatuh. Jangan mendekatkan diri pada hal-hal yang menggoda kita, yang bisa menyerang sisi kelemahan kita. Jangan pernah remehkan kekuatan dosa untuk menggoda kita. Jangan merasa diri karena saudara sudah melayani, karena saudara sudah jadi orang Kristen yang lama, karena saudara sudah dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang luar biasa, lalu saudara merasa bisa kendalikan godaan dosa. Jangan pernah sembrono dengan hal itu. Sisi lemahmu akan menghancurkanmu. Sebaliknya kita harus memiliki sikap tegas untuk menghindarinya. Makanya yang kedua, kita perlu dukungan keluarga rohani, dukungan komunitas rohani, di mana kita ditopang, di mana kita bisa ada teman yang mendukung kita untuk mengatasi sisi kelemahan kita dan membuat kita sanggup untuk mengatasi godaan-godaan yang akan menjatuhkan diri kita. Kalau kita berjuang sendiri tentu lebih sulit, tetapi karena kita didukung orang-orang yang sama-sama bertumbuh dan juga sama-sama punya pergumulan akan kelemahannya, tentu ini akan membuat kita sanggup untuk mengatasinya. Mintalah pertolongan Roh Kudus ketika kelemahan itu mulai agak mengganggu. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kita untuk berkata tidak terhadap dosa, untuk bisa menolak godaan, dan akhirnya kita tetap tegak berdiri dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Sekali lagi, jangan cari masalah. Sesuatu yang baik, biarlah saudara pertahankan. Jangan sembrono, jangan mendatangkan kesusahan untuk hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena dalam Yesus Kristus kami sudah diposisikan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk sembrono dan mengabaikan kelemahan-kelemahan kami, menyeret kami ke dalam dosa. Sebagaimana Daud akhirnya mendatangkan masalah bagi hidupnya dan keluarganya akibat kelemahan yang dia biarkan mengendalikan dia dan menariknya ke dalam dosa. Bapa, firman-Mu kiranya mengingatkan kami semua, supaya kami menangani kelemahan kami dengan cara yang benar. Kami tidak sembrono, kami menghindari godaan-godaan yang akan membuat kami jatuh dalam dosa. Karena kelemahan kami tidak bisa bertahan untuk menghadapi godaan itu. Biarlah kami juga bertumbuh dalam komunitas rohani yang sehat, di mana saudara-saudara seiman satu sama lain kami bisa saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan, supaya kami tidak mudah tergoda dengan dosa-dosa yang menyerang kelemahan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang mungkin saat ini sudah jatuh dalam dosa karena kelemahannya. Hidupnya berantakan, rumah tangganya berantakan, keturunannya juga menjadi berantakan. Hamba-Mu berdoa kiranya pemulihan yang dari Tuhan lakukan, belas kasihan, kasih karunia, kuasa-Mu, pulihkan hidup mereka Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini tidak terus hidup dalam kekacauan hidupnya, tetapi hati yang bertobat itu mengalirkan belas kasihan Tuhan untuk memulihkan hidup mereka secara pribadi, memulihkan rumah tangganya, dan mengembalikan semua berkat yang selama ini sudah tidak bisa mereka nikmati kembali. Sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan juga kalau saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap